Oke, kembali. Ya, Oke, assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita kembali lagi dalam kegiatan pelatihan daring kita IGI Aceh Utara. Malam ini kita melanjutkan materi yang tadi malam belum tuntas ataupun ada yang masih kurang, ada yang mau dilanjutkan nantinya. Jadi insya Allah hari ini kita tuntaskan semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dengan seutuhnya dan dengan sesempurna mungkin bagaimana membuat soal pada Google Form. Hari ini atau malam ini saya didampingi oleh Pak Khaidir. Nanti pemateri di awal saya coba masuk dulu karena Pak Eko ada izin. Kebetulan ada keluarga yang ini musibah. Ya nanti insya Allah jam 9 lewat Pak Eko baru masuk. Jadi Pak Khaidir malam ini menjadi mau nggak mau harus menjadi ini moderator saya nantinya di awal, dan setelah nanti masuk Pak Eko baru saya bantu Pak Khaidir. Jadi saya merangkap jadi host dan juga jadi pemateri untuk malam ini. Kemudian materi kita selain Google Form juga ada Zoho. Zoho ini materinya agak sedikit ringan. Ya intinya bagaimana membuat absen dengan Zoho. Kalau dengan Google Form mungkin sudah dipahami. Pak Khaidir mungkin serahkan dulu sama Pak Khaidir. Nanti baru saya lanjutkan lagi sambil saya membuka-buka dulu ini Zoho-nya. Silakan Pak Khaidir. Tolong di ini dulu. Oke, terima kasih Pak Kustalani selaku host yang juga merangkap moderator, merangkap dari pemateri pada malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam mengikuti pelatihan daring IGI Aceh Utara. Yang sebenarnya malam ini diisi oleh Pak Eko karena ada hal dan sesuatu hal, maka diisi oleh Pak Kusrani nanti Pak Eko jam 9 malam. Baiklah teman-teman guru yang terhormat, untuk malam ini kita akan mempelajari Zoho. Jadi Zoho untuk membuat bagaimana membuat absen. Jadi sekalian nanti Pak Kus sama kantong tugasnya nanti Pak Kus. Jadi Zoho dan kantong tugas itu sekalian aja Pak Kus. Nanti Pak Eko langsung masuk dengan Google Form-nya Pak Kus. Boleh. Persingkat waktu, mari kita persilakan Pak Kustalani, Ketua IGI, dan juga DRB 2018 untuk mempresentasikan materinya pada malam ini, yaitu Zoho dan kantong tugas. Kepada Pak Kus, kami persilakan waktu dan tempat, silakan pakai aja boleh lu. Yang penting kamu apa juga deh. Oke, terima kasih Pak Khaidir. Sebelum Pak Kus menyampaikan masukan kami dari ya, mohon mic-nya dimatikan semua di saat Pak Kus menyampaikan materi. Nanti kalau memang ingin kita bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, itu baru kita aktifkan mic-nya. Seperti itu arahan guru hebat yang telah ada di room Webex meeting pelatihan daring IGI Aceh Utara. Jadi sekali lagi harapan kami mohon kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, nanti kalau ada pertanyaan baru dikasih hidup mic-nya. Jadi tidak bising waktu Pak Kus Talani menyampaikan materi. Oke, Pak Kus, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Khaidir. Saya coba menegaskan kembali. Ini hostnya di saya, jadi belum bisa saya alihkan ke Pak Khaidir karena rekamannya di saya. Jadi mohon nanti kerjasamanya yang baik, karena pada saat saya menyampaikan materi, kadang-kadang saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu yang membuka mic atau mic-nya terbuka. Kita memakai aplikasi Webex Meeting, jadi bukan Webex Event. Jadi kalau Webex Meeting ini semuanya bisa membuka sendiri, jadi hostnya harus rutin patroli siapa yang terbuka mic-nya. Jadi kalau mic-nya terbuka nanti terganggu dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, bisa dimaklumi semuanya untuk kita juga bersama supaya materi kita nanti
tersampaikan dan kita mudah memahami. Kira-kira begitu untuk sementara. Saya lanjutkan. Materi kita pertama itu adalah bagaimana membuat absensi menggunakan aplikasi atau menggunakan web Zoho. Saya matikan dulu kameranya biar tidak ini. Oke, sudah. Dan pertama itu kita buka dulu webnya, web Zoho ini dengan alamat zoho.com. Ya, diketik saja di web browsernya Bapak Ibu. Itu zoho.com. Ya, kemudian setelah diketik zoho.com akan ada tampilan seperti ini. Seperti di layar. Kira-kira nampak nggak layarnya Pak Kaidir? Pak Kaidir. Nampak Pakus, nampak Pakus. Oke, saya lanjutkan. Pakus, ini kan ada masukan dari kawan-kawan mulai dari kemarin sampai tadi sore. Jadi penyampaian materi diharapkan jangan terlalu cepat karena banyak peserta yang kendala Pak Kus. Jadi harus Iya, oke. Ini saya sampaikan pelan-pelan aja Bapak Ibu, karena materi ini ringan, saya sampaikan pelan-pelan. Kalau memang nanti tertinggal, mohon nanti biar Pak Kaidi yang menegur saya. Jadi jangan semua membuka mic, biar Pak Kaidi aja moderator. Bapak Ibu cukup mengetik di chatnya. Jadi ini jadi tertib. Kemudian ini juga videonya sudah saya record. Nanti mudah-mudahan Pak Kedi mengingatkan saya di akhir nanti untuk stop supaya video ini jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulang kembali di rumah. Oke, saya lanjutkan Pak Kedi. Sudah, pertama dibuka dulu Zoho ini. Alamatnya zoho.com. Ketika dibuka web browser Chrome, ya Google Chrome, setelah dibuka Google Chrome muncul tampilan ini seperti biasa. Kemudian ketikkan saja zoho.com. Ya, zoho.com. Saya rasa ini kelihatan. zoho.com, ya, Z. Setelah ini tampil layar seperti ini layarnya lumayan membuat kita bingung kalau kita lihat. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mendaftar. Ya, kita harus punya akun dulu di Zoho ini. Daftar atau dengan bahasa lainnya itu sign up, ya. Sign up di sini ada yang warna merah ini, ya, warna merah di sebelah kanan pojok kanan atas. Itu ada warna merah free sign up, ya, di samping login. Samping login ini ada free sign up. Bapak Ibu daftar dulu, klik di sini. Nah, klik di sini akan keluar, nah, akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita harus mengisi email kita dulu sama password. Ya, start with your free account. Artinya kita akan membuat akun gratis atau akun gratis. Karena yang gratis-gratis itu yang paling kita minati. Udah, saya sudah punya sebenarnya, tapi saya coba buat dengan email yang lain. Ya, buat email lain. Sign up for free, klik. Oke, saya hapus ini dulu. Saya hapus, kemudian saya ketikkan email saya yang lain. Oke. Ketik email. Udah, email saya yang lain, kemudian passwordnya saya isi aja 123456789. Kemudian jangan lupa dicentang I agree, artinya saya setuju dengan aturan-aturan yang ada dalam Zoho ini. Oke, setelah saya klik, oh salah nih, passwordnya tidak boleh, harus kombinasi. Tidak boleh angka semua, jadi passwordnya harus kombinasi. Oke, saya isi aja nama saya. Masuk kombinasi di sini Bapak Ibu, jangan angka semua, jadi harus ada huruf, harus ada angka. Itu maksudnya. Jadi password harus ada huruf, harus ada angka. Jadi saya isi nama saya, kemudian saya isi 12 sampai dengan 8. Oke,
Udah, I agree, saya setuju. Kalau sudah diisi semuanya, maka kita klik sign up for free. Ya, kita mendaftar secara gratis. Klik, kita tunggu prosesnya. Create account artinya sedang diproses akun kita. Kita tunggu saja, mudah-mudahan. Oke, hello, good evening. Nyawal saya Inggris juga. Artinya ini sudah, ya, Zuhu menyapa kita. Ini sudah tampilan begini, ya, sudah tampilan begini. Berarti kita sudah punya akun di Zoho. Tandanya di mana? Di sebelah kanan, sudut kanan atas itu ada logo seperti, bukan logo, apa namanya, ya, gambar-gambar seperti gambar orang itu. Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini akun saya yang baru di Zoho, my account, Stalani, kemudian ada email saya. Artinya kita sudah terdaftar di Zoho ini. Sudah? Kalau sudah terdaftar, maka yang harus kita cari untuk membuat absen, membuat form, maka kita harus cari form. Ya, kita cari form di mana dia formnya. Kita cari mana dia berada. Nah, ini dia. Form ini Bapak Ibu. Kalau kita cari, turunkan saja atau di scroll, turunkan ke bawah, turunkan, cari yang namanya FORM, form. Nah, ini dia. Ada form. Jadi form ini adalah formulir kalau bahasa Indonesia kita itu bagaimana membuat aplikasi dengan Zoho. Tapi saya fokus di sini hanya membuat absensi. Keunggulan absensi di Zoho adalah ada tanda tangannya, berbeda dengan di Google. Kalau Google kan tidak ada ini, tidak ada absensi. Maaf, tidak ada tanda tangan. Udah, kita klik di sini formnya. Kalau sudah muncul atau sudah dapat, kita klik form. Ya, kita klik form. Biar saya dulu dia putar-putar. Sudah keluar. Ini lembar kerjanya, tampilannya. Ada menunya form, report, user, task, profile. Yang saya ngerihan apa-apa harus maklumi mentang. Jadi ketika ini sudah muncul, kemudian ada you don't have any form. Berarti kita belum ada di sini. Belum ada form apapun di akun ini. Jadi kalau baru buat akun berarti tidak ada. Kalau akun saya yang lama itu ada, karena absensi untuk kegiatan kita saya buat di form Zoho. Oke, kita create a new form. Klik. Nah, di sini setelah kita klik blank form, ada form template, pasti ada template yang sediakan, atau kita membuat kosong dulu, nanti tinggal kita setting sendiri, tinggal kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita isi misalnya absensi kelas 10 IPA 1. Absensi kelas 10 IPA 1, kemudian deskripsinya untuk ini terserah ya. Deskripsi maksudnya keterangan apa. Saya mau isi di sini untuk absen kehadiran mapel fisika tanggal 19 April 2020. Ini Bapak Ibu, sesuai keinginan kita membuat absen ini untuk apa. Sudah, setelah diklik, setelah diketik begini, ya, setelah diketik yang ini ada absensi kelas ini, kemudian deskripsinya. Kalau sudah semua,
maka kita klik create yang kita buat, ya. Create. Sudah menunggu proses, dia berputar-putar dulu. Oke, sudah muncul di sini. Menu-menunya ada builders, rules, setting, terms, tema maksudnya, share, ya, dan seterusnya. Kemudian ada access form maksudnya nanti kita lihat hasilnya bagaimana. All entries, save, simpan. Kemudian di sebelah kiri itu ada menu-menu yang ingin kita buat, ya, ada single line dan seterusnya, nanti tinggal kita pilih saja, ya, tinggal kita pilih. Kemudian di bawahnya maksudnya begini, ini kan basicnya begini, kemudian kita klik tanda panah ini akan naik, kemudian ada yang advance-nya, ya, nanti kita lihat yang advance ini apa, untuk apa, dan kemudian basicnya untuk apa, dan seterusnya. Sudah, ini biasanya di absen itu yang pertama ada atau di paling atas itu kan nama, ya, nama. Kita lihat di sebelah kiri ini menunya, ya, namanya name. Nah, ketika kita dapat name, klik tahan, kemudian seret ke tengah yang kosong ini, start building ini. Start. Oke, sudah muncul nama, name di sini. Ini bahasa Inggris, ya, name. Mau diganti bahasanya, saya tidak mau bahasa Inggris, mau bahasa Aceh, mau bahasa Indonesia, terserah. Tinggal kita ganti di sebelah kanan itu field label. Jadi name ini kita ganti dengan nama. Kemudian ada first, ada kemudian ada last, ya. Kalau ini nggak bisa dihapus, nama depan, nama belakang, tinggal kita ganti saja. Kita ganti mana dia? Ya, nama depan seperti ini. Nama depan, last ini nama belakang. Oke. Oke. Sudah kita ganti, kemudian setelah nama biasanya itu kita mau di sini nomor HP misalnya, ya, nomor HP tinggal kita geser phone nih. Kemudian atau email lah dulu, email kita mau ada ini email, mau ganti dengan bahasa Indonesia nggak boleh atau janganlah, bahasa Indonesia nanti ada yang tidak familiar, misalnya surel, ini surelnya apa, ya sudah email saja. Kemudian selain ini ada nama email, mau NIS misalnya, NISN, kita cari di sini, kita cari NISN biasanya nomor, berarti number, ya, number di sini number. Oke, sudah kita ganti jadi NISN, ya, ada batasannya berapa digit. Nah, kalau NISN misalnya kita batasi supaya jangan salah, kita batasi NISN berapa ya kira-kira, 9 lah misalnya. Oke, kita batasi, kemudian setelah kita batasi di sini validation, artinya jangan duplikat, jadi tidak ada yang sama nantinya. Jadi yang penting-penting aja di sini. Oke. Kemudian ada medium ukuran hurufnya nanti, tapi ini jangan dirubah, biar aja. Setelah NISN biasanya ada kelas, ya kan? Kalau ada kelas berarti boleh diseret, kita cari di sini. Bisa membuat drop down atau mau diketik saja jadi teks, bisa single line, ya, single line ini kelas. Oke, kelas.
Kalau sudah berarti nama, email, NISN, kelas sudah, pelajaran tidak usah kita ini di bawah karena di atas sudah ada, kemudian yang lainnya juga sudah ada. Artinya ini sudah standar lah. Kalau mau tambah yang lain misalnya alamat boleh. Kadang-kadang kita mau buat ini menjadi form pendaftaran DPDB misalnya. Nah, ini boleh. Tapi kalau untuk absensi saya rasa ini sudah cukup, sudah standar ada nama, biasanya cuma nama. Biasanya ada nama, email, NISN, kelas sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jadi tidak perlu ditambah lain. Nah, tapi kalau mau buat PPDB, misalnya form PPDB kan ada mau upload foto misalnya. Ini ada image upload dan seterusnya. Ya, jadi banyak. Jadi Zoho ini sama hampir mirip lah dengan Google Form, tidak hanya untuk absensi tapi juga bisa untuk lain. Tapi hari ini kita fokus hanya untuk absensi. Oke, saya lanjut. Ini sudah standar. Nah, yang terakhir yang perlu dimasukkan itu adalah tanda tangan. Itu yang membedakan Zoho dengan Google Form. Jadi tanda tangan kita ambil, kita simpan dulu lah. Ini kan sudah kita buat supaya jangan hilang. Kita save, klik save di sudut kanan atas ada save. Sudah, kemudian ambil tanda tangannya. Itu klik dulu tanda panah di basic fill ini. Kita klik biar naik yang lain. Sub. Oke, sudah naik advance-nya. Cari ini. Ya, signature. Ya. Ini adalah tanda tangan. Seret sama seperti tadi. Seret, seret ke sini. Klik tahan, kemudian lepas. Oke, kita ganti tanda tangan. Oke, ini sudah. Kalau sudah semua tinggal save. Sudah kita save, kemudian akses form. Kita mau melihat bentuknya bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Nama, email, NISN, kelas, tanda tangan. Silahkan tanda tangan di sini. Kira-kira begini. Kita kembali ke sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita mau membagi link ini. Apa yang harus kita klik? Untuk membagi linknya ini adalah klik share. Ada tulisan share ini di atas. Di samping tema ada share. Klik share. Tunggu putar-putar dulu dia. Oh maaf, saya harus verifikasi email dulu. Verifikasi email. Oke. Jadi emailnya ini adalah baru. Saya harus verifikasi. Sebentar Bapak Ibu, saya verifikasi email dulu. Kalau tidak bisa muncul share linknya. Untuk verifikasi email tinggal buka aja email Bapak Ibu yang sudah ditulis tadi. Kemudian oke, sebentar saya konfir.
Oke, saya kembali ke sini. Kita refresh kali. Nah, ini muncul form permaling atau linknya, ya. Linknya ini mau buat link pendeknya. Nah, ini. Atau kita tidak mau mode-mode begini. Seperti kemarin-kemarin kita buatnya di kita buatnya di gigi atau bit.ly boleh. Kita copy ini, kemudian pindahkan ke sini. Oke, buat di sini absen pas 1 short. Sudah jadi. Seperti kalau memperpendek link kan sudah disampaikan tadi malam sama Pak Eko. Jadi absen kita sudah jadi, ini di copy, kemudian kopikan ke sini. Nah, absen kita sudah jadi. Jadi ini sangat mudah Bapak Ibu dan sangat bagus kalau saya pikir karena ada tanda tangannya. Kemudian ini kan sudah jadi. Bagaimana kita ingin melihat ketika sudah ada yang isi? Contohnya saya contohkanlah isi 1 untuk merekapnya bagaimana. Oke, saya isilah 1. Nama saya, nama belakang, kemudian email, asal-asal saja, kemudian NISN, kemudian kelas, tanda tangan, submit. Thank you. Artinya ini sudah selesai. Maka kita bisa melihat hasilnya di sini. Caranya kembali ke akun kita tadi. Kemudian kita kembali dulu ke akun kita. Sebentar, masih loading. Sebentar Bapak Ibu, ini mungkin jaringannya. Ya, kalau sudah verifikasi akun, kembali ke, maaf, kalau sudah verifikasi di email, misalnya akun kita sudah diverifikasi di email, silahkan kembali ke akun, nah ini ke akun kita tadi, kembali saya ke sini. Artinya itu untuk supaya kita bisa share linknya. Ini share ini, kita bisa share link. Nah itu fungsinya, jadi kita bisa share link ini. Kalau misalnya belum verifikasi tidak bisa, ya. Kemudian kita untuk melihat hasilnya itu adalah di mana ya? Bentar Bapak Ibu ya. Ya, all entries. Saya kembali ya. Saya kembali dulu. Nah, saya kembali dulu. Ini misalnya sudah diisi tadi, saya sudah isi, sudah thank you, your response has been submit, artinya kita sudah mengisi, atau siswa kita sudah isi, maka si gurunya untuk melihat rekapnya itu adalah klik, begitu sudah masuk ke akun, klik all entries. Nah, klik all entries. Nah, ini. Jadi ini bisa dilihat hasilnya
ada nama, ada email. Kemudian bagaimana menyimpannya? Kalau menyimpannya, maka ada tanda ekspor. Saya ekspor ini. Klik ekspor. Boleh dalam bentuk CSV. CSV ini maksudnya seperti Excel. Ya, nanti bisa kita convert ke Excel, CSV ini. Atau dalam bentuk PDF. PDF sajalah. Down. Nah, kemudian bisa disimpan, terserah, ke My Document juga boleh. Ini download, jadi dari bentuk PDF tadi kita download absensi kelas. Silahkan download aja seperti biasa. Nah, kalau milih CSV tadi juga bisa. Jadi tinggal nanti dilihat rekap dari absensi kita. Nah, ini kemudian misalnya ini sudah diisi semuanya oleh siswa, katakanlah sudah diisi sampai 30 orang. Kita sudah meninggalkan ini. Saya tutup. Misalnya saya keluar, sign out, ya, sign out. Saya keluar dulu. Saya keluar. Nah, besoknya saya buka lagi. Ya. Saya buka lagi, artinya kita batasi siswa ini jangan, kan pelajaran ataupun materi kita sudah selesai. Siswa jangan ada yang main kucing-kucingan. Jadi kalau kucing-kucingan dia mengisi absen belakangan, padahal itu sudah tidak boleh lagi misalnya. Kita kunci ataupun kita tutup. Ya, ketik Zoho lagi, buka lagi, kemudian login dengan email yang sudah kita punya tadi atau dengan akun yang sudah kita buat, kita login kembali. Oke, next. Sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk begini, apa lagi nih? Ini kalau muncul begini, Bapak Ibu klik aja remain me later, main me later. Artinya nanti sajalah ini, nggak usah dimunculkan. Tidak perlu. Nah, ini akan muncul begini, klik form, ya, klik form. Nah, ini dia absen yang kita buat tadi. Ya, mau ekspor, tinggal klik all entries sama seperti tadi. Cuma kalau sini munculnya di sebelah kiri ini yang bawah. Kalau yang tadi di sebelah kanan yang atas, all entries. Ini rekapannya. Ini rekapannya. Ya, ini rekapan yang sama seperti tadi sebenarnya. Cuma posisinya saja berbeda. Kita mau mengunci atau ini jangan diakses lagi lah, karena kita sudah selesai. Ya kan? Klik tanda titik 3 di kanan. Titik 3 ini di kanan. Kemudian muncul enable, disable. Klik saja ini. Udah, klik enable disable, maka kita kunci jangan ada lagi disable. Nah, ini serah pesan yang ingin kita tulis. Artinya ketika siswa mau mengakses link ini, tidak bisa lagi pesan apa yang akan kita tulis nanti akan muncul di layar ketika siswa mengakses link tadi. Maaf, absensi sudah ditutup. Oke. Kalau sudah ditulis, maka klik done. Nah, ini tidak bisa diakses lagi. Ya, tidak bisa diakses lagi. Kita lihat mana ya? Coba kita lihat. Nah, ini maaf absensi sudah ditutup. Ya, karena kita sudah disablekan dia. Itu apalagi kira-kira, saya rasa itu dulu untuk absensi dengan Zoho. Ada yang mau ditanyakan, Pak Kaidir? Oke, terima kasih Pak Kus. Oh, Pak Endra, silakan Pak Endra.
Oh, Pak Eko sudah berhadir rupanya. Pak Kus ini kan baru masuk. Boleh minta tolong Pak Kus yang buat akun aja, mungkin seperdua perjalanan aja. Yang bagian terakhir setengah terakhir itu udah tahu Pak. Buat akun Buat ya. yang awal aja, masuk awal aja Pak. Boleh. Oke. Ya Pak. Baru masuk nih soalnya. Oke. Ini saya keluar dulu. Ya, saya keluar dulu. Pertama berarti sama, kita klik dulu. Kita ketik zuhu.com. Ini halamannya zuhu.com. Kemudian di enter. Setelah di enter, maka klik free sign up. Ya, free sign up. Klik ini untuk mendaftar akun. Klik free sign up. Nah, di sini diisi emailnya, kemudian diisi passwordnya. Setelah diisi email dan passwordnya, maka jangan lupa diklik centang ini di checklist I agree ini. Kemudian baru sign up for free. Setelah diklik sign up for free ini baru diverifikasi email. Buka email kita, email yang sudah diketik di sini. Buka kembali di sana, kemudian verifikasi. Supaya apa? Supaya link mau kita bagikan ke siswa kita muncul. Kalau tidak diverifikasi, kita tidak bisa ambil linknya. Seperti itu. Jadi di sini tidak bisa saya ketik lagi, Pak Hendra. Email saya cuma 2. Saya cuma punya email Kus tadi sama Kustalani tadi. Jadi dua-duanya sudah terdaftar di Zoho. Kalau yang lain begitu sudah muncul ya silakan, siapa nih? Saya Bu Nanda. Saya kan tadi udah ngisi absen itu Bu Pak. Kan ada disuruh verifikasi akun, ada disuruh klik here. Udah berhenti, udah nggak mau lagi dia. Kayak mana tuh caranya? Udah berhenti apanya? Waktu di access di night tadi kan ada habis kita mau lihat absennya. Kan ada disuruh verifikasi akun kayak Pak Kus tadi. Sudah verifikasi? Belum. Saya kan disuruh klik here di situ. Saya klik tapi nggak berubah dia. Nggak berubah. Begini, bentar. Ini saya munculkan di sini ya. Ya. Saya munculkan di sini verifikasinya. Tapi saya tadi sudah verifikasi. Saya munculkan aja dulu. Oke, saya munculkan email saya yang kedua. Berarti kita buka Gmail dulu, Pak, di atas ya? Iya, buka email kita dulu. Nah, ini saya kan saya udah buka email. Ini lagi jalan ini. Tadi saya buka ini. Kan ada Zoho Team. Welcome to Zoho. Nah, klik saja di sini. Di email nanti ada nih, di email dikirim. Klik. Nah, ada di ini dia. Saya sudah klik tadi sebenarnya. Nah, ini dia. Confirm account. Klik ini nanti ikuti saja ini petunjuknya. Kalau sudah semua, baru kembali ke akun. Siap. Oke. Saya nggak buka itu tadi, nggak buka Gmailnya. Oke Pak, thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Silakan. Setelah tadi kan konfirmasi di email, buka akun habis itu langkah berikutnya apa Pak? Tadi ada ketinggalan dikit. Oh, kalau sudah nanti tinggal kan kita kalau sudah verifikasi berarti kan sudah bisa akses. Nah, sudah bisa akses, ya kan? Tinggal buat aja absennya. Nah, ini kan tadi form ya. Sudah di form ini, Bu. Iya, formnya. Oke, sudah di form. Kemudian kita mau buat berarti new form. Tadi create ya. Kalau belum ada masih kosong itu create apa ya? Create form ya. Kalau udah. Ada tampilannya itu atau new form di sini. Nah, kalau sudah create form tadi, tulis terus nama form kita apa? Maksudnya absensi. Tulis absensi di sini. Absensi IPA 1 atau IPA 2. Kemudian deskripsinya misalnya sudah ini?
Udah. Kalau sudah berarti create, Udah oke. ada absensinya udah jadi. Berarti Ibu ke sini yang kosong ini ya. Ini ya. Udah Nah, verifikasi. nah. Tambahnya apa, Pak? Enggak, ini sudah muncul di layarnya. Sudah muncul ini, tinggal Udah pilih. masukin tengah-tengah udah masukin semua, Pak. Oh, sudah semua. Nama-nama ini sudah semua. Udah, setelah itu apalagi langkahnya, Pak? Kalau sudah nama semua, berarti kan sudah selesai. Kita share aja linknya. Yang di Untuk share iya, link kan, sudah share ini. Share. Kalau sudah verifikasi berarti kan sudah muncul link. Nah, ini link ini Bu, form permaling. Nah, ini cuma untuk memperpendek linknya sudah diajarkan Pak Eko semalam, boleh pakai gg.gg atau pakai bit.ly. Ya kan, itu tinggal memperpendek saja. Kalau begini kan bingung nanti siswanya untuk melihat kan, tapi kalau kita perpendek bisa kita buat absen apa namanya terserah. Nah, ini kemudian tadi juga kalau misalnya sudah diisi oleh siswa, kita ingin melihat rekapnya. Nah, itu klik di all entries. Klik di all entries. Nah, ini klik di all entries. Akan muncul kalau sudah dijawab. Ini kan belum ada dijawab. Saya ambil form saya yang tadi lah. Yang sudah dijawab, saya ambil dulu. Ini absen yang pertama tadi, nah ini all entries. Sama tadi Bu, all entries. Kalau yang tadi juga ada. Ini all entries. Nah, ini rekapannya. Kebetulan tadi cuma satu yang baru diisi. Kalau banyak, nah ini. Kemudian baru klik report. Maaf, export. Export, ada tanda panah ke kanan itu, export. Nah, ini dia. Nah, ini untuk kita simpan di laptop kita. Yang kita simpan di laptop kita, export. Kemudian ada pilihannya mau dalam bentuk CSV atau PDF. Kalau CSV ini mirip Excel, tapi bukan Excel dia. Bisa dibuka di Excel, tapi nggak bagus, nggak beraturan. Tetapi CSV ini bisa di-convert ke Excel. Atau yang paling mudahnya PDF. Ya, klik PDF, kemudian down. Ketika kita klik down, maka ini akan langsung di-download. Akan di-download seperti biasalah download. Kita ambil download di internet. Setelah download, disimpan di komputer kita, kemudian nanti bisa kita buka kembali. Kemudian ada tadi juga untuk menonaktifkan. Nah, jadi kalau untuk mau menonaktifkan, ada tanda titik 3 ini. Ya, tanda titik 3. Kemudian enable saja. Klik enable disable ini, artinya kita disable. Kalau kita klik disable, maka ini tidak bisa diakses lagi. Link tadi sudah kita off-kan. Sudah kita off-kan. Seperti itu. Kemudian message ini maksudnya kita mau isi pesan apa kalau misalnya nanti siswa kita mengakses kembali link ini. Maaf ya, bla bla bla, terserah lah. Down. Kalau sudah kita klik down, maka absen tadi tidak bisa diakses kembali. Kira-kira itu. Nanti kalau misalnya ada yang masih ketinggalan, boleh diulang-ulang, nanti ada videonya kita share di YouTube. Boleh lagi. Boleh, jangan suruh ulang lagi Bu ya. Bukan ulang, Pak. Ya, Saya mau tanya, Pak, itu satu link itu bisa beberapa kali pertemuan atau gimana, Pak? untuk absen ini Sudah kita buat, apa bisa untuk berapa kali pertemuan? tidak, ini cukup satu kali saja. Kalau banyak pertemuan nanti bingung. Satu pertemuan, satu. Cuma pertanyaannya berarti harus dibuat berulang kali. satu kali. Enggak, tinggal duplikat saja Bu. Gini. Nah, misalkan dia kan sama aja bentuknya kan, sama aja. Cuma jadwalnya berbeda. Tinggal duplikat. Klik tanda panah, tanda titik 3 ini. Mana dia? Ini dia. Ada tulisan duplikat. Waduh, nah ini dia, duplikat. Klik duplikat. Nah, ini untuk sama absen kelas 10 IPA 1 juga ada absen IPA 2 terserah lah. Absen IPA 1 tetapi jadwalnya berbeda, nggak usah diganti judul. Tinggal kita ganti deskripsinya.
Nah, untuk 20 April misalnya. Save. Nah, yang lainnya sama isinya. Nah, ini sama isinya. Kemudian kita share kembali. Nah, begitu. Baru kita ambil link ini, kita kopikan, kita perpendek, dan seterusnya kita bagi lagi. Kira-kira begitu. Jadi nggak perlu dibuat berulang kali kalau misalnya dalamnya sama. Ya, menunya sama maksud saya. Oh ya ya ya. Begitu. Oke Pak. Oke. Iya, Pak. Pak Kaidir, saya rasa untuk absensi sudah clear, tidak masalah lagi. Kalau ada ini mungkin ada yang telat masuk, ya, telat masuk, ya itu resiko lah, kasihan aja, kasihan dulu kan. Karena kita tadi sudah sepakat jam 8.15. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena ini bisa, mudah-mudahan saya tidak lupa lagi. Ini nanti saya upload di YouTube. Ini untuk Zuhu saya tutup karena ini sudah selesai. Kemudian Pak Eko juga sudah masuk. Ya, Pak Hedir. Sedikit aja nih Pak Kus. Ya, ini jangan diulang, tapi nggak usah diulang. Tapi ini kan ada pertanyaan. Cara buat data absen bagaimana Pak? Data absen. Yang lain kayaknya ini Pak dari Bu Mulyani. Data absen maksudnya? Buat absen dari pertama, maksudnya cara membuat absen yang untuk apa? Untuk yang jadi seperti yang Pak Kus paparkan tadi. Pertamanya ambil ini ya kan? Iya, ini kan pertama kan kosong di sini. Di layar ini kosong. Kemudian kita ambil aja menu di sebelah kiri, seret aja. Klik tahan, seret, klik tahan, seret. Tergantung apa keinginan kita. Kita mau nama, email, NISN misalnya. Kalau email kan ada menunya di sini. Kalau NISN berarti ambil number. Karena kan angka semua. Kalau untuk kelas, maka kita harus ambil single line, karena ini teks. Kalau tanda tangan, maka kita ambil di menu, bukan di basicnya, tapi di advance-nya. Ada tulisan signature. Klik seret, itu tanda tangan. Oke, mantap. Kemudian kalau mau merubah, tinggal klik saja di kolom tanda tangan ini. Kan pertama tadi signature. Dengan bahasa kita, ya kita buat tanda tangan, jangan bahasa Inggris. Atau mau bahasa Inggris, biar pintar bahasa Inggris, ya silahkan, nggak apa-apa. Itu Pak Kaidir, saya sudah jelas. Terima kasih Pak Kus, sangat jelas Pak Kus. Oke, untuk presentasi absen Zoho dari Pak Kustrani usai sudah. Ini kita lanjutkan lagi dengan pematerinya Pak Eko untuk melanjutkan materi yang semalam mungkin tidak begitu tuntas. Ini Pak Kus, saya kembalikan ke Pak Kus dulu nih untuk Pak Eko. Ya. Materi yang semalam Pak Kus. Oke, Pak Eko mana nih? Pak Eko, cek sound Pak Eko mana? Pak Eko. Hadir Pak, hadir. Oke, udah siap Pak Eko? Oke, siap. Apa siap. kerja malam ini? Jadi Pak Eko, ini juga saya infokan dulu ke Bapak Ibu semuanya. Jadi Pak Eko nanti mulai dari awal lagi membuat soal dengan Google Form. Pelan-pelan saja Pak Eko, bertahap, tetapi jangan dipotong dulu Bapak Ibu, karena ini hanya mengulang. Tujuan saya ini sebagai supaya bisa direkam, jadi tutorial kita untuk belajar di rumah. Jadi jangan lagi bertanya, ya jangan bertanya lagi. Tapi nanti di saat sudah masuk ke menambah pengaya, nah ini boleh nanti selesai itu dulu baru ditanyakan. Tetapi dari ini Pak Eko mau memberikan materi dari awal, membuat soal Google Form, mulai dari membuat apa ya, dari awal lah masuk, kemudian membuat biodatanya dulu, mungkin nama dan seterusnya, kemudian token atau password, kemudian nanti membuat soal, bagaimana membuat kunci jawabannya, membuat skornya. Saya rasa itu, kemudian baru nanti masuk pengaya. Kira-kira begitu Pak Eko. Yang harus siap Pak. Oke, ini saya tetap standby di sini. Nanti kalau ini boleh kita diskusi kembali. Ya silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Kus. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Tadi agak sedikit tidak bisa bergabung cepat karena ada beberapa hal
yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah sudah beres. Hari ini jam segini saya baru bisa ikut berpartisipasi. Mohon maaf mungkin saya tidak memunculkan video saya di sini karena terlalu susah dengan jaringan. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa melihat tampilan layar monitor saya? Oke, mantap Pak Eko. Lanjut. Oke, ini kemarin saya mencoba dengan akun Google yang satunya lagi. Jadi hari ini saya pakai akun Google Drive yang sering saya pakai. Mungkin bisa bersahabat dengan kita untuk memasukkan pengaya-pengaya tentang pembuatan Google Form. Jadi tahap yang pertama yaitu kita masih seperti kemarin, yaitu masuk dulu ke Drive. Ini mungkin saya sudah masuk, jadi nggak saya ulang lagi. Kita masuk ke Drive. Kemudian untuk membuat Google Form yang baru itu cukup dengan klik di tambah ya, kemudian pilih lainnya, terus pilih Google Formulir atau Google Form. Kita tunggu sebentar. Kemudian, nah ini sudah muncul daripada Google Form yang tersedia. Di formulir tanpa judul ini bisa Bapak Ibu ganti dengan judul yang Ibu suka, misalkan untuk soal ujian online atau apapun dia. Nah, misalkan di sini saya akan buat itu soal ujian semester genap. Nah, di deskripsi ini boleh dikosongkan, boleh tidak. Tapi saya akan coba mengisi. Semalam kita kosongkan. Di sini kita buat tahun pelajaran 2019-2020. Nah, kemarin kita buat sebelum masuk ke lembar soal, kita akan terlebih dahulu membuat daftar biodata lah. Jadi di pertanyaan ini kita Bapak Ibu kita buat menjadi daftar biodata. Jadi kita minta siswa untuk mengisi nama terlebih dahulu. Nah, untuk lembar biodata ini kita pilih opsi jawabannya itu adalah jawaban singkat. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua tinggal pilih di sini, klik tambah pertanyaan. Nah, di sini kita akan minta siswa untuk sebelum login dia harus mengisi kelas. Nah, untuk itu kita pilih kelasnya kita isi sendiri. Misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 10 2 kelas. Jadi kita minta soal yang sama kita pakai untuk 2 kelas. Jadi kita setting di sini dengan pilihan drop and down. Nah, di sini di opsi 1 Bapak Ibu bisa tulis dengan kelas, misalkan kelas 10 IPA 1. Kemudian tambah opsi kelas 10 IPA ini ya, IPA 2 lah misalkan. Nah, selain nama, sebelumnya mohon maaf kita ulang. Di sini kita kasih centang wajib diisi supaya bila mana siswa tidak mengisi nama, dia tidak bisa masuk. Kemudian di kelas juga kita buat wajib diisi sehingga keluar tanda bintang yang sama. Oke Bapak Ibu, kemudian yang ketiga kita tambah token ya. Kemarin token ya. Token ataupun password. Nah, untuk token dan password itu Bapak Ibu bisa buat di pilihannya jawaban singkat. Kemudian di posisi ini Bapak Ibu ganti menjadi teks. Terus yang di sini tulisan berisi biarkan saja. Nah, di tulisan teks ini Bapak Ibu masukkan tokennya, password yang akan kita pakai.
Passwordnya bisa kombinasi antara huruf dan angka, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Nah, di sini saya buat misalkan huruf besar latihan 1. Nah, di tag kesalahan khusus ini adalah pesan yang akan dimunculkan bila mana siswa nanti salah mengisi token ataupun password. Nah, misalkan bisa kita buat, maaf, token Anda salah. Silahkan coba lagi. Oke, ini juga wajib diisi. Nah, ini sebagai biodata dan ini merupakan bagian pertama. Nah, untuk kita buat bagian kedua, Bapak Ibu, kita tinggal nambah bagian atau nambah sheet. Nah, itu klik di sini yang paling bawah, tambah bagian. Nah, ini menjadi bagian kedua. Nah, bagian kedua ini kita ganti di bagian tanpa judul itu dengan lembar soal misalnya. Nah, deskripsinya boleh ditambah. Kemarin kita nggak nambah, sekarang kita tambah soal ujian komputer. Oke, kemudian kalau sudah kita klik tambah pertanyaan sehingga keluar seperti ini. Ya, tambah pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya masih kita boleh mengetikkan langsung ataupun kita paste dari Word. Saya akan ambil copy paste saja dari Word. Kebetulan ada yang sudah diketik. Mohon maaf mungkin tidak muncul di layar monitor Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya copy di Word, kemudian saya pastekan di mari. Nah, ini saya ganti dengan soal nomor 1. Nah, masih pilihan ganda, jawabannya saya copy juga di Word. Nah, supaya ini bisa kita jadikan soal, jadi settingnya harus kita rubah terlebih dahulu. Nah, setting klik di sini Bapak Ibu di setelan, pilih quiz. Nah, quiz ini tombol jadikan ini sebagai quiz diaktifkan. Kemudian di bawah ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Ini ada pertanyaan yang tak terjawab, apabila ingin dimunculkan berarti dicentang. Saya tidak ingin, saya matikan centangnya. Kemudian ada juga jawaban yang benar dimunculkan, saya tidak munculkan. Terus nilai poin yang saya munculkan. Kemudian untuk presentasi ini biarkan saja, umum juga lihat diagram, edit setelah mengirimkan. Oke, kita pilih simpan. Nah, kalau sudah kita jadikan itu sebagai kuis, maka tugas kita berikutnya adalah menentukan kunci jawaban dari soal yang udah kita buat. Nah, ini misalkan tombol delete fungsinya untuk menghapus satu kata sebelah kanan kursor misalkan. Ini jawaban yang benar adalah B. Nah, soal kita yang akan kita buat, katakanlah kita buat 10 soal, berarti nilai yang poin yang kita tentukan atau skor yang kita tentukan adalah 1 sampai 10 atau 10 sampai 100. Jadi rencana saya hari ini saya akan buat 3 atau 4 soal. Jadi skornya saya ganti di sini menjadi 25 poin. Kemudian pilih selesai. Oke, untuk soal nomor 2 Bapak Ibu, kita klik di sini tambah soal. Nah, misalkan soal kita dalam bentuk gambar, bisa, misalkan soal nomor 2 kita butuh gambar. Pertanyaannya adalah gambar apakah ini? Apakah di bawah ini? Nah, untuk gambarnya kita bisa
bisa pilih di sini Bapak Ibu, di tanda gambar, klik saja, kemudian pilih unggah, cari. Kebetulan di komputer saya sudah ada beberapa gambar. Saya ambil yang ini, pilih open. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah muncul. Nah, ini ada gambarnya, kemudian kita tentukan jawabannya apa. Jawaban A, misalkan ini gambar jam. Kemudian tambah jawaban B-nya. Jawaban B-nya kalkulator. C-nya monitor. D-nya HP. E-nya mouse. Oke, sama masih langkah yang sama seperti yang tadi. Tugas kita adalah berikutnya menentukan kunci jawaban. Klik kunci jawaban yang benar misalkan adalah monitor. Kemudian tentukan poinnya, di situ poinnya 25. Oke, kemudian selesai. Nah, yang ketiga, misalkan pertanyaan kita biasa-biasa saja, tapi dijawab dengan jawaban kita adalah dengan gambar. Gambar yang mohon maaf. Gambar tikus adalah di sebentar, gambar di bawah ini gambar yang benar untuk misalkan monitor. Oke, untuk jawabannya kita menginginkan jawaban kita adalah dalam bentuk gambar. Kita unggah. Oke, ini kita kasih pilihan A, kemudian tambah opsi. Ini kita kasih B, gambarnya just 3C. Oke, ini kita pilih hanya untuk 3 opsi saja, biar cepat. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Tunjukkan poinnya juga 25.
25. Untuk soal berikutnya yang keempat biar dapat poin 100. Saya ambil yang dari Word saja. Oke, ini jawaban yang benarnya misalkan Central Processing Unit poin 25. Oke Bapak Ibu, ini kita selesaikan. Tapi sebelum diselesaikan kita coba membuat timer ya. Kita buat timer. Ini juga wajib diisi semua. Kita buatkan wajib diisi. Wajib diisi. Oke. Oke, kita lihat nanti sekalian, tapi sebelum itu kita coba mengatur atau kita lihat dulu perhatiin jawaban seperti apa. Nah, jadi soal kita Bapak Ibu ini seperti ini. Yang udah kita buat tadi jadinya seperti ini. Nah, ini nama wajib kita isi. Kita buat demonya, misalkan namanya adalah Dedi. Kelasnya IPA 10 IPA 2. Tokennya tadi kita isi asal saja. Begitu kita isi asal, karena salah, jadi ada keluar langsung mohon maaf, token Anda salah, silahkan dicoba lagi. Nah, kalau salah, jadi kita tidak bisa masuk ke soal berikutnya atau ke seksi berikutnya. Jadi kita isi yang benar. Tadi passwordnya adalah latihan 1. Oke. Nah, sudah masuk ke soal. Kita coba kerjakan. Sembarang saja. Kemudian pilih kirim. Sudah selesai. Nah, ini mohon maaf. Ini yang dikerjakan. Dapat poinnya 50, berarti yang benar adalah 2 poin, Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke yang tadi. Sebentar, ini. Oke, Bapak Ibu, kita coba masuk ke add-on, Bapak Ibu. Yang sudah menginstal add-on kemarin, limiter ya. Kita coba install, saya coba install limiter di sini, siapa tahu bisa. Atau sudah ada belum? Oh, belum ada. Belum ada. Jadi kita install limiter, Bapak Ibu. Pilih titik 3. Kemudian pilih penghaya atau add-on. Yap. Yap, ya Pak. Sedikit aja ini. Ya, siap Pak. Tadi ada yang sudah buat, katanya bagaimana membuat kunci jawaban. Kayaknya belum aktif kuis itu. Buat kunci jawaban ininya. Coba diulang itu aja Pak, sedikit aja. Oke, siap. Oh ya, oke. Tadi kunci jawaban di kuis ya Pak ya. Ya. Oke, di setting di sini, setting di kuis. Untuk yang sebentar ya. Yang mohon maaf Pak Kus, yang kayak mana maksudnya kunci jawabannya? Mau buat kunci jawaban, yang mana membuat kunci jawaban nggak aktif katanya. Skor sama kunci jawaban nggak muncul. Berarti kan ibu ini belum mengaktifkan form ini sebagai kuis kan? Seperti itu. Oh iya, oke. Oh begini Bapak Ibu. Biar muncul kunci jawaban, Bapak Ibu klik ke ini, setelan Bapak Ibu, atau pengaturan, klik di pengaturan, kemudian
Bapak Ibu pilih kuis. Nah, ini diaktifkan. Jadikan ini sebagai kuis. Jadi form ini akan berubah sebagai lembaran kuis, Bu, atau lembaran soal. Kalau seperti ini posisi, ini belum diaktifkan. Jadi geser ke kanan, jadikan ini sebagai kuis. Kalau ini sudah aktif. Nah, jika ini sudah aktif, nah ini baru bisa kita atur skor dan kunci jawaban. Ini pilih simpan saja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contohnya. Bila sudah diaktifkan posisinya sebagai kuis, di bawah sudah pasti ada tempat untuk menentukan kunci jawaban. Tinggal klik saja Bapak Ibu di sini. Oke, ini karena tadi saya tentukan ini adalah jawaban yang benarnya adalah B. Misalkan ini yang benarnya adalah C. Bapak Ibu geser aja, klik di tempat C, dia akan berganti. Ini dihapus yang satunya. Oke, kemudian untuk poin itu di sini Bapak Ibu. Ini tinggal boleh dinaikkan atau boleh diketik, klik blok, ketik langsung dengan angka. Tadi 25 Bapak Ibu ya. 25. Setelah itu berarti kita jadikan ini, klik ini selesai. Nah, tapi dipastikan ini harus sudah dalam posisi wajib diisi. Nah, misalkan untuk biar bisa jawaban Ibu diacak, ini ada fasilitas ini acak urutan opsi. Jadi untuk soal nomor 1 ini di anak yang pertama itu soalnya jawabannya akan teracak secara otomatis apabila Bapak Ibu mengaktifkan acak urutan opsi. Nah, ini contoh. Kalau nggak diaktifkan dia akan terus seperti ini. Ini juga untuk semua soal harus diaktifkan. Tadi maaf ya nggak teringat saya Bapak Ibu. Nah, ini biar jawaban kita bisa berubah untuk anak yang satu dengan anak yang kedua, ini harus dibuat atau diaktifkan klik acak urutan opsi. Oke, di Bentar, Google Pak Eko. Form itu bukan. Ah ya, Eko. siapa? Ya, Bentar, Pak saya Eko. Pak. Ini kan ada tanda panahnya nih. Ini kan biasanya saya pernah nggak buat abjadnya Pak. A B C D nggak buat karena opsi ini misalnya ada 4 opsi berarti A B C D. Jadi kan kalau kita nggak buat opsi kan udah teridentifikasi juga A B C dan D sesuai dengan urutannya Pak Eko kan? Iya benar. Ini lagi Pak pertanyaannya. Kalau kita kelebihan opsi misalnya Pak Eko kan, kelebihan opsi maunya kita A B C D tapi lebih barang 1 atau 2 ya kan. Jadi ini menghapus opsi Pak di ini lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya Bapak Ibu. Bagus sekali Pak Kaidir. Kalau seperti ini sudah kita buat ada A-nya di sini. Ini kalaupun diacak ya A ya tetap di atas. Jadi bagusnya untuk ke depan itu tidak usah pakai ke ini A ini dihapus saja biar soalnya mohon maaf soalnya saat diacak nanti dia akan teracak sendiri. Nah itu. Kemudian ini kita hapus saja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk misalkan opsinya kelebihan. Contoh ada yang satu lagi di sini. Ada opsi ke-6. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau ini mau dihapus, tinggal klik saja Bapak Ibu di opsi yang mau dihapus, pilih tanda hapus atau tanda silang di sini. Klik saja, dia akan hilang sendiri. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya hapus saja biar bisa diacak soal kita nanti oleh sistem atau oleh Google itu sendiri. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya hapus semua. Karena secara pemahaman kita yang paling atas itu adalah A. Dan yang paling bawah adalah opsi terakhir atau E. Saya hapus semua, mohon maaf. Oke.
Oke Bapak Ibu, sambilan ini ada yang mau ditanyakan tentang ini, silakan. Ya, Eko. ya, ya Pak, Satu silakan. yang tentang token tadi ataupun password itu kan pilihan angka, teks kayak gitu. Kalau kita milih angka berarti itu enggak perlu dirubah teks gitu ya. Yang mana Pak maksudnya? Yang pembuatan password. Password itu Jadi token yang di Google Form tadi. ah, Itu kalau kita mau buat passwordnya angka, berarti nggak perlu dirubah teks ya. kalau angka, ya, kalau angka itu passwordnya berarti angka semua Bapak. Kalau Angka posisi semua. di sini Yang angka, pilihan opsinya itu angka aja, tapi tak angka dirubah saja. teks gitu kan. Ya. Kalau kita rubah tag, berarti posisinya boleh angka, boleh huruf. Huruf ya. Nah, kalau hanya angka saja, Bapak berarti di sini menentukan angka saja. Oh ya, satu lagi Pak Eko. Ketika udah siswa menjawab, kita lihat itu nilai-nilainya itu di mana. Oke, bentar Pak ya. Oke, itu atau kita selesaikan dulu Pak ini ya. Ya, boleh selesaikan aja. Oke, kita selesaikan dulu. Ini sudah saya anggap ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, jadi kita kirim. Ini anggap kita sudah selesai. Ini kita jadikan linknya Bapak Ibu. Nanti kita ulang untuk pengayaan. Nah, kita ulang untuk pengayaan biar bisa menjawab pertanyaan Pak Indra. Ini kita klik kirim. Nah, di klik kirim ini kita akan ambil link ini Bapak Ibu. Nah, link ini boleh kita perpendek dulu. Nah, kita ambil link ini, kemudian link ini kita jadikan, kita pendekkan atau kita buat lebih singkat lagi. Nah, link ini kita pastikan, link yang kita copy tadi, kita pastikan ke tempat yang tersedia. Nah, di sini kita akan ganti menjadi soal apa ya tadi? Komputer ya, komputer 2019 2020 misalkan. Oke, ini sudah jadi Bapak Ibu. Kita copy link ini, kita bagikan. Nah, misalkan link ini sudah dibagikan ke siswa Bapak Ibu. Kemudian siswa membuka link itu dan mengisi jawabannya. Oke, saya coba. Ya, anggap aja lagi mengisi. Kerja. Kok masuk kemari ya? Oke, kita coba. Oke, ini tadi namanya, ini simulasinya masuk ke nama Sejadah. sebentar Bapak Ibu. Anda sudah menanggapi. Oh, ini kayaknya ada masalah ini Bapak Ibu. Ini Peko ya, karena Peko menggunakan email ini Peko, nggak bisa lagi. Karena tadi sudah dijawab. Bisa lagi ya. Oke. Untuk melihat hasil jawaban yang sudah dibuat, itu Pak Indra buka respon Pak Indra. Buka respon, di sini kan ada pertanyaan, kemudian direspon. Nah, direspon itu udah ada yang menjawab, ada satu tanggapan. Ini hasil jawabannya, pertanyaannya ini, jawaban yang benarnya ini. Nah, biar gampang kita lihat itu dalam bentuk Excel misalkan. Itu Bapak Ibu pilih ini, membuat spreadsheet. Ini adalah
fasilitas Excel-nya Google Microsoft ya. Nah, kemudian mohon maaf, Bapak klik di sini membuat Excel, pilih buat Excel. Di sini Bapak boleh ganti judulnya, misalkan rekap jawaban. Rekap jawaban siswa. Kemudian pilih buat. Pilihan PDF nggak ada ya Pak Eko? Nanti Bapak tinggal simpan aja setelah ini jadi kan. Setelah dibuat itu kita pilih simpan. Kita buka. Nah, ini dia Bapak. Nanti kalau Bapak mau nyimpan ke PDF, pilih simpan saja. Nah, bisa nggak ini? Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa ya, Pak Gus ya? Buka dulu PDF-nya, Pak. Convert. Jadi tinggal convert aja, Pak Eko. Ya. Memang ini dalam Excel nanti. Iya. Ini Bapak Ibu dalam Excel, bisa Bapak Ibu buka di Excel, jangan dibuka di sininya. Jangan buka lagi online. Buka di Excel offline saja. Oke, gitu kira-kira Pak Indra. Ini tinggal download aja nanti. Oke, kemudian kita coba lihat add-on ya Pak Kus ya. Kita masuk add-on ya. Oke, untuk kita buat add-on mengatur waktu Bapak Ibu. Mengatur waktu kita lihat kita atur dengan limiter dulu atau counter ya? Langsung Pak Kus. Ini dulu Pak. Yang mudah dulu, form limiter aja dulu. Form limiter, kemudian form builder, baru nanti yang terakhir kanten itu hitung mundur. Karena hitung mundur itu agak lama kayaknya. Oke. Bapak Ibu, kita coba mendownload yang add-on yang kemarin. Kalau yang udah download ya udah Bapak Ibu biarkan saja. Saya pakai akun baru yaitu form limiter Bapak Ibu ya. Coba klik di seperti ini. Ini form limiter, ada gemboknya. Ada gemboknya form limiter. Saya install dulu. Semoga tidak bermasalah. Oh, kayaknya bisa. Selesai. Nah, bisa Bapak Ibu. Nah, jadi dia. Oke, silakan Bapak Ibu mengaktifkan form limiternya. Pilih di sini, di pengaya. Oke, diklik saja Bapak Ibu, pilih form limiter. Saya kebetulan sudah muncul di sini. Nanti tinggal saya aktifkan saja. Oke, kemudian apabila sudah muncul, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita atur. Ada date and time, ada number of form response, dan ada speed set self value. Nah, jadi kita ambil saja, hari ini kita akan mengatur saja yaitu date and time. Jadi mengatur waktu, tanggal dan waktu. Oke, klik saja Bapak Ibu di situ, pilih. Nah, ini fungsinya siswa kita hanya bisa mengikut ujian itu pada waktu dan tanggal yang kita tentukan. Oke, saya tentukan dulu tanggalnya. Hari ini Sunday ya. 19 April. Kemudian waktunya sekarang jam berapa ya? 21.41 Bapak Ibu. Oke, jadi kita atur di 43. 43 jam 9. PM. Sebentar nih, AM apa PM nih? Jam segini, lupa saya. PM, Pak. PM ya? PM. Kalau malam PM. Malam PM ya. PM jam 9.42. Pak Eko, Ya. boleh cerita sedikit, Pak? 42 nggak ada ya, 45 ya, boleh ya? 45. Oh, nggak muncul. Oke, sip. Oke, bentar Pak ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung ada checklist ini bisa dikonfirmasi ke email ataupun tidak. Biarkan saja, mau di checklist boleh, mau nggak boleh. Kemudian di save Bapak Ibu.
Nah, nanti kita lihat hasilnya setelah 5 menit ke depan, Bapak Ibu, baru bisa 3 menit lagi. Karena waktu pilihan kita 45. Jadi kita nunggu beberapa saat. Oke Pak, sambil nunggu tadi yang mau bertanya silahkan. Pak Eko, Yap. untuk memunculkan form limiter itu tadi tekannya di mana, Pak? Oh, Di form add-on limiter. ya? Di pengayaan? Add-on, Pak. Di pengaya? Ya, pengaya. Nah, setelah itu, Setelah itu Bapak pilih pengaya, kan muncul seperti ini. Bentar Pak ya. Muncul. Nah, Bapak pilih ini Pak. Kalau nggak muncul, Bapak ketik aja di sini. Ketik udah terinstall Pak, tapi dia keluarnya kan nggak keluar seperti Pak Eko, dia keluar gini seperti ada bantuan tuh. Apa ada kendalanya Pak? Oh, kendala jaringan Pak. Oh, jaringan ya? Ya, jaringan. Itu biasanya Google Drive Bapak itu nggak terbaca oleh nggak terkoneksi dia Pak. Nggak terkonek dengan form kita. Pak. Nggak keluar kayak gini ya Pak ya. Dia keluarnya kalau nggak salah saya Google Drive refuse it to connected ya. Kalau itu keluar Pak. Ada 3 nih, doc appender sama form limiter, timify.me. Cuman kan waktu saya klik di form limiter, ininya nggak keluar. Iya, nggak keluar yang biru itu. Semalam keluar nih, entah kenapa nggak keluar. Oh, jaringan Pak. Tulisannya di sini apa ya? Google Drive refuse it to connected, betul? Di sini ya? Di situ nggak muncul itu Pak, nggak muncul tabel dialognya itu nggak ada ya. 15 menit. Jaringan Pak ya? Ya, jaringan aja. Coba di refresh Pak. Ya, saya Pak. kemarin kan gitu juga sempat seperti itu. Refresh dulu Pak Rizky. Bisa jadi itu karena jaringan. Oh, udah Pak, udah. Oke. Google Drive-nya juga di refresh Pak ya. Sudah bisa nih. Aku bilang Pak Rizky. Nah, mantap. Oke. Nah, sudah jadi. Oke. Ini tinggal kita nunggu satu menit lagi lah. Kalau sekarang kita lihat pengayanya masih bisa kayaknya. Ini apa masalahnya lah? Pak Gus. Ya. Kasih arahan nih apa masalahnya? Itu karena sudah dijawab Pak Eko. Jadi email Pak Eko itu sudah menjawab formulir itu, jadi nggak bisa dengan email yang sama untuk menjawabnya lagi. Iya. Nah. Oh gitu. Berarti satu email hanya satu respon. Caranya untuk masuk itu harus pakai email lain. Coba Bapak Ibu coba. Saya rasa Pak Eko itu bisa di akhir nanti untuk form limiter udah selesai. Kalau udah selesai Pak Eko lanjut ke form builder. Itu penting Pak Eko karena untuk import dari Word kan. Oh ya, siap. Ya form builder ya. Oke Pak. Itu ini bisa di akhir karena waktu kita kan ini tinggal 15 menit lagi atau 20 lah. Jangan terlalu lama juga. Oh, tadi Pak, masalahnya ini saya buat batasi ke 1 tanggapan. Betul Pak. Jadi ini kosongkan aja ya. Oke, siap. Saya ganti. Oke, kayaknya bisa Pak Kus. Ini kita coba. Ini sudah 46. Kita coba lihat. Nah, ini dia langsung keluar ya. Oke. Berarti sama kayak Pak Kus bilang nih. Sekarang kita alih ke form builder ya Bapak Ibu. Ya, form builder itu add-on, kita buka add-on lagi, kemudian pilih form builder. Mana dia? Ini dia Bapak Ibu. Kalau yang sudah ya sabar saja dulu. Oke, saya coba install. Lanjut. Menunggu jaringan bereaksi.
Oke, kemudian saya pilih akun. Terus allow, izinkan. Lama ya. Ayo cepat. Selesai. Oke, form builder ini Bapak Ibu fungsinya yaitu untuk membuat atau mengimport soal dari Word, langsung kita pindah ke Google Form kita. Saya buat Google Form yang baru ya, biar bisa kita contohkan. Nah, ini saya kasih judul soal online. Oke, langsung ke pertanyaan Bapak Ibu. Nah, sebelum biasanya itu kita coba aktifkan dulu Google Form Builder-nya, siapa tahu bisa bekerja. Kita pilih Start. Kayaknya nggak bisa. Oke, biar bisa Bapak Ibu kita harus terlebih dahulu mengimport Word kita ke drive kita Bapak Ibu. Caranya pilih baru ada upload file atau upload folder kalau emang itu dalam folder. Saya kebetulan ada file, saya upload file saja. Oke, klik upload file, kemudian pilih sebentar, di mana ya simpannya kemarin? Apa loh? Di mana ini dia? Oh shit, salah. Aduh, sorry saya lupa ini. Itu Pak Eko soal online itu Pak? Hah? Jadi ada soal online kayaknya saya lihat. Bukan? Iya, itu folder Pak. Oh. Bukan soal. Soal ya? Sebentar, lupa saya. Lupa saya simpan di mana. Apakah masih soal ujian PC download? Ambil yang ini aja lah. PC download. Oke. Upload file. Kemudian kebetulan saya masih ada cadangannya. Yang ini Bapak Ibu klik saja soal, kemudian pilih open. Nah, kita lihat kemana masuknya. Oh, masih menunggu si proses. Oke, sudah. Masuknya kemana? Paling bawah kayaknya. Mana ini Pak Kus masuknya? Nggak nampak. Oke, kita buka. Saya ambil yang dari sini tadi Bapak Ibu. Buka, pilih ke Google Dokumen. Nanti kita coba lihat kemana dia. Ini masih soal ujian sekolah utama. Ini masih dalam bentuk doc. Simpan sebagai, kalau dia masih dalam bentuk doc, simpan sebagai Google Dokumen. Oke. Kita tunggu. Error.
Oke, sudah. Bisa kayaknya. Nah, ini bisa. Tapi biasanya kalau kita buat di Google dokumen ini angka 10-nya ini, kemudian ABC-nya juga itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Lupa saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi kalau nggak dihilangkan, kejadiannya seperti yang kita buat tadi di soal sebelumnya. Di pilihannya juga ada A-nya ada A kemari lagi. Jadi seperti itu. Oke, kita coba convert saja. Apa jadilah yang dapat ya. Pilih add-on form builder. Start. Sedang diproses. Semoga tidak terkendala malam ini. Nah, apa masalah? Ini lagi. Form builder request cookies to be enabled to. Tak kue dia nih Pak Kus. Gimana Pak Eko? Ini minta apa dia nih? Coba form builder request cookies to enable to Google Pic. Coba klik ini. Coba klik tanda itu ya, tanda refresh tuh Pak. Restart. Nih. Nggak bisa juga. Yang kurang ya, ada yang kurang ya sama ini. Ini cokisnya, ada yang cokis kurang. Pak Eko nih, cokis di apa namanya? Di Google Chrome-nya ini disable kayaknya. Di mana diaturnya Pak? Lainnya mana? Setting, more tool. Ini ya. Coba Pak. Tool. Enggak setting Pak. Apa ini ya pengaruh ini Pak Kus? Turn off ini. Karena di turn off. Ya. 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 On kan ya? Itu apa itu ya? Itu sinkron ya. Cokis Pak, coba cari. Cokisnya itu ada di nonaktifkan itu, makanya nggak keluar. Gitu. Di mana ya? Mana tadi? Mana? Bapak Ibu ada yang bisa? Di privasi and security coba lihat Pak Eko. Privasi and security. Besok pulang. Itu lagi deh. Ntar ya. Sabar nak ya. Atau ada water atau HP? Advance. Tuh cokis itu Pak. Tuh Mana. accessibility. Mana ini? Accessibility. Caption ke atas lagi tadi. Kayaknya tadi terbaca cokis. Kan? Coba ke atas lagi. Tidak. Ini susah nih Pak Kus. Laptopnya original nih. Sistem coba dilihat bawah coba. Ada juga ya. Tadi sampai di mana tadi Beko? Privasi dan security ada kayaknya. Coba klik lagi Beko. Privasi and security. Coba cari itu ada nggak? Cokis. Control F coba. Yes. COO Pak. COO. Biasanya gimana ya? COO. COO.
COO KII. Oh, ini dia. Itu clear, Pak, Itu bukan itu. clear. Clear. Ini bukan. Itu clear. KI. Ini ya. Ya, itu coklat. Coba ke bawah lagi. Clear Bukan closing. apa isi checklistnya itu. Halo. Ini dia kayaknya. Insert data. Itu ya betul, Pak. Halo, itu udah itu. Data quick Ini com. ya. Ini No Pak, site, ini. no clear on, no site. Halo. Tapi itu aktif ya? Aktif ini. Hello site to save the block. Ah, Ini yang enggak aktif. Clear nih yang enggak. Itu. Coba ya. halo yang bawah itu coba. Ini. Oh, itu bukan. Bukan, Pak. Ya udah itu. Enggak juga ya? Enggak bisa juga. Require chockies to be Itu checklist are disable, berarti diminta dihidupkan itu. Itulah. Gak apa-apa, Eko, gini aja, biar nggak lama, coba saya masuk aja sebentar untuk ini. Oke, siap Pak. Saya tahu bisa di situ. Nah, coba saya masuk. Oke. Saya keluar dulu atau gimana ini? Pak Eko, stop aja dulu screen-nya. Saya stop screen. Oke, lanjut Pak. Oke, bentar saya buka dulu. Ya. Itu di settingan Pak Eko itu kayaknya. Settingan Google-nya kayak ini Pak. Ya, settingan Google, Pak. Apa ya, Hendra Tiga dari. Oke, Bapak Ibu, ini saya ambil alih sebentar karena kayaknya laptop Pak Eko atau Google Chrome-nya bermasalah. Oke, ini punya saya. Kita mulai. Sebentar ya. Ini jaringan di saya nih kayaknya. Oke, sebentar. Ya, kita buat dari pertama Google Form-nya. Ini hanya teknis cara memasukkan aja ya. Kalau yang tadi sudah selesai Pak Eko buat soal ujian. Maaf, di sini soal ujian. Kemudian ini tidak perlu, nanti kita ini aja. Jadi cara untuk import dari Word itu tinggal kita pilih add-on-nya. Ada sama saya ada form builder, klik form builder, start, kita tunggu proses sampai dia tampil form buildernya. Sudah tampil begini, maka kita mau mengimportnya dari Docker, maksudnya dari Word. Tadi Pak Eko sudah menjelaskan bagaimana supaya bisa diimport, maka file yang kita upload ke drive itu, misalnya Word, kita import atau kita simpan ke kita simpan dulu ke Google Doc. Ya, setelah kita simpan Google Doc, langkah selanjutnya
yaitu kita hapus nomor. Misalnya di situ ada 1, 2, 3, 4, kita hapus nomor, atau saya buka lah ya. Saya buka soalnya ini soal yang akan saya upload nanti. Ini sudah saya simpan ke dalam Google Doc. Ini 1, 2, nomor-nomor ini jangan ada. Kemudian ada A, B, C, D, E, optionnya. Optionnya juga dihapus, kita ganti dengan bullet. Apa ya bullet namanya? Selain ya bullet ya. Ini diganti supaya jangan ada option A, B, C. Ini juga. Ini wajib diaktifkan bullet karena kalau tidak diaktifkan, misalnya kita tidak otomasi begini, maka nanti akan kacau. Jadi ini optionnya perlu diaktifkan bullet, bukan A, B, C, D, kemudian nomor 1, 2 ini juga dihapus. Saya rasa itu. Kita kembali ke Google Form. Kalau sudah muncul form builder begini, maka untuk menguploadnya kita klik Google Doc. Klik Google Doc, akan muncul kerjanya, lembar kerjanya, kita tunggu saja, select Google Document. Nah, di sini tadi kan soal yang sudah kita buat dalam bentuk Google Doc, ini sudah tersimpan di Google Drive. Tinggal kita pilih saja. Ini kebetulan langsung muncul ini soal fisika. Klik di sini soal fisika. Ya. Kemudian select. Kita tunggu proses uploadnya. Fields are loaded sukses. Berarti sudah oke. Kita scroll ke bawah di form buildernya. Kita lihat. Nah, sudah muncul. Ada 2 soal. Kebetulan 2 soal saya buat sebagai contoh saja. Ini sudah muncul begini, maka langsung kita import. Atau kita tidak mau mengimport soal pertama, kita hilangkan checklistnya. Tapi ini kita biarkan saja karena cuma 2 soal. Kalau ada 10 maka di sini akan muncul 10. Oke, kita import. Kita tunggu sejenak. Dia berputar-putar dulu. Import sukses. Di mana dia? Ini di bawah. Nah, ini. Ini soalnya. Kemudian ini soal yang kedua. Kalau ada 10 maka 10. Kemudian kalau sudah begini tinggal diatur yang tadi. Diatur misalnya ini diaktifkan sebagai kuis. Ini sebelum saya aktifkan. Oke, save. Kalau sudah kita aktifkan sebagai kuis, maka ini mau buat kunci jawaban. Tadi sudah dijelaskan Pak Eko, kemudian skor dan seterusnya. Jadi untuk import dari form builder sangat gampang, yang penting pengayanya sudah ada. Kemudian cokisnya tadi sudah diaktifkan. Kemudian soal yang dibuat di Word itu hilangkan nomornya, kemudian hilangkan option A, B, C, D, tetapi diaktifkan bulletnya. Itu sebagai bukti, sebagai tanda bahwa itu adalah option. Kalau sudah, maka upload ke Google Drive. Setelah upload Google Drive, simpan sebagai Google Doc. Ya, file dari Word tadi simpan sebagai Google Doc, baru bisa diupload di form builder. Kira-kira begitu Bapak Ibu untuk mengupload soal di Google Doc. Jadi bukan hanya dari Google Doc untuk mengimportnya, boleh dari PowerPoint, Google Slide, atau dari Excel. Kira-kira begitu. Ini saya tutup. Ya, saya tutup. Sangat gampang sebenarnya. Cuma kemahiran kita untuk tinggal kita ulang-ulang aja menggunakan pengaya. Jadi pengaya itu banyak sebenarnya. Itu tadi hanya baru form builder, kemudian ada ya benar, kalau tidak diaktifkan bullet itu hilang KBCD, rusak nanti, nggak bisa diupload. Makanya saya bilang nomornya dihilangkan, option ABCD dihilangkan, tapi aktifkan bullet. Kalau enggak tidak terbaca itu sebagai option pilihan. Bagus, nampak layarnya bagus. Oh ya, sudah saya tutup, Pak Rizky. Oh. Ini sudah menunjukkan. Ya, ini sudah menunjukkan jam 10. Pak Eko, mana Pak Eko? Sudah hilang Pak Eko? Ya Pak.
Pak Eko, saya rasa ini kebetulan saya pun lagi di luar kan, nggak di rumah. Untuk apa namanya hitung mundur nggak apa-apa. Besok bisa kita lanjutkan Pak Eko, karena untuk tugas besoknya itu cuma oh ya, kantong tugas ya, satu lagi ya. Kantong tugas ya. Ya Pak Eko, bisa Pak Eko kantong tugas sebentar saja, barang 10 menit. Simpel Oke, aja Pak. Pak Eko, Saya coba. nama aja, misalnya nama, simpel aja Pak Eko. Jadi tugasnya nanti mereka Siap. berdua, sedangkan untuk hitung mundur kita besok aja masuk. Ya. Oke, Pak. Saya serahkan kembali ke Pak Eko. Tugas. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Kita coba buat kantong tugas sama. Untuk kantong tugas Bapak Ibu, pilih baru saja, kemudian pilih Google Formulir. Sabar. Nah, sudah muncul. Nah, ini untuk kantong tugas Bapak Ibu kasih nama sesuka hati saja. Katakanlah memang kita buat aja kantong tugas namanya. Kantong tugas belajar online. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa di situ yang perlu diisi misalkan nama siswa, ya, nama siswa yang mengumpulkan atau kelompok. Kalau emang tugas kelompok. Terus cukup jawaban singkat, ini wajib diisi, tambah lagi misalkan apa namanya lagi? Satu kelompok sajalah misalkan, atau pakai NIM, pakai NIS, terserah lah ya. Anggap aja ini sudah langsung saja kita buat hanya satu opsi yang diminta, yaitu nama dan kelompok. Nah, di sini kita akan coba buat di sini untuk mengumpulkan tugas. Kumpulkan tugas dengan cara klik di sini. Nah, di opsinya Bapak Ibu, mohon maaf, ininya di sini untuk kumpul kantong tugas itu pilihannya yang kita ambil adalah upload file Bapak Ibu. Saya ulangi, untuk kita buat tempat pengumpulan tugas itu kita klik adalah upload file. Oke. Ini izinkan responden mengupload file ke Drive, lanjutkan. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu tentukan, izinkan hanya jenis file tertentu. Kalau emang nggak di harus file tertentu, langsung saja. Kalau emang harus file tertentu, kita aktifkan. Nah, misalkan yang kita minta adalah dokumen saja, atau spreadsheet saja, atau PDF saja, atau video saja, dan gambar saja. Karena ini adalah tugas, kita berasumsi bahwa yang dikumpulkan adalah dokumen, Bapak Ibu. Klik di dokumen. Kemudian jumlah maksimum file. Maksimum file misalkan kita ambil yang paling besar. 10 file kita bisa upload langsung. Terus ukuran file kita. Ukuran file kita isi boleh 1 giga katakanlah. Yang paling banyak. Formulir ini tidak lagi menerima respon karena 1 respon saja. Oke. Kemudian sudah selesai Bapak Ibu tugas kita ini. Ini jangan lupa diisi, wajib diisi, terus yang di atas juga wajib diisi. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, sudah jadi untuk kantong tugas kita. Tinggal kita kirimkan saja untuk mendapatkan link. Oke, sama tugas kemarin masih sama.
untuk kita buatkan memperpendek link, kita pakai gg saja, gg.gg, paste, kantong tugas hari Ahad, tanggal berapa ya, 19/04/2020, bisa nggak? Oh bisa. Sudah jadi Bapak Ibu. Ini tinggal kita copy dan kita coba lihat. Nah, kira-kira seperti ini Pak Kus, sudah selesai karena kita tidak buat password segala macam, jadi begitu masuk bisa langsung isi nama dan mengumpulkan tugas. Oke, mungkin ini aja dari saya Pak Kus. Oke, terima kasih. Kembali ke Pak Kaidir. Oh, masih ada Pak Kus. Kaidir mana nih? Oke Pak Eko, terima kasih banyak. Saya rasa ini sudah selesai semuanya, sudah tuntas untuk malam ini. Mulai dari membuat absen dengan suhu, kemudian mengulang sedikit tentang form untuk membuat soal. Kemudian ada juga 2 pengaya tadi sudah dijelaskan. Ada form limiter, kemudian ada form builder. Jadi untuk tugasnya boleh Bapak Ibu tambahkan limiternya untuk limit waktu. Tinggal klik saja form limiter seperti dijelaskan oleh Pak Eko pada saat membuat soal ujian. Jadi untuk kantong tugas lebih bagus ditentukan limit waktunya, batas waktu pengumpulan. Kemudian ada satu lagi pengaya yang masih tertinggal karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat. Kita padai saja. Untuk pengaya selanjutnya yaitu hitung mundur. Itu sangat penting juga biar lebih eksklusif form ujian kita. Itu insya Allah malam besok kita lanjutkan dengan pengaya satu lagi, ya. Kita lanjutkan dengan pengaya satu lagi besok juga, nanti kita ditemani oleh Pak Eko juga, nanti ada Pak Kaidi, saya insya Allah juga tetap masuk. Kita lanjutkan dengan pengaya dan besok langsung kita masuk ke rumah belajar. Ya, rumah belajar atau sejempol lah kita kondisikan saja besok. Oke, Pak Eko, ini boleh ditutup. Oh ya Pak. Takutnya atau buka yang lain nanti. Oke. Oke, oh ya, Kak Marni, terima kasih sudah mengingatkan saya ini. Mengingatkan saya untuk menutup, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita padai sampai di sini dulu, sampai berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita tetap sukses. Jangan lupa tugasnya, link tugas nanti saya bagikan di grup. Absen Pak Kus. Absen sudah dibagi. Untuk link tugasnya, saya belum dapat. Besok saya bagikan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Ada tugasnya mulai dari membuat soal ujian, membuat absen, dan membuat kantong tugas. Jadi 3 itu. Sama seperti kemarin, yaitu tinggal screenshot saja. Ya, Pak Kaidir, ini Oke, saya akhiri dulu sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaidir, saya stop recordingnya. Kalau mau say hello ya silakan. Terima kasih.